telantar bisa dikuasai negara. Tanah hak milik yang telantar bisa disita negara. Tambang hingga tanah hak milik telantar bisa disita negara. Secara substansi tidak ada yang berbeda, ya. Prinsipnya sama. 2021 juga mengatur kawasan telantar dan tanah telantar. 2025 juga sama, kawasan telantar, tanah telantar. Dari tahap-tahapan kurang lebih sama, ya. Bagaimana kantor pertanahan atau menteri dalam konteks ini bisa menilai bahwa tanah ini ditelantarkan atau tidak ditelantarkan karena secara sengaja tadi, secara de facto memang tidak dimanfaatkan, memperlihatkan bahwa pemerintah ini sangat bersemangat dan mau secepat-cepatnya gitu mengimplementasikan peraturan ini dan mengambil alih atau menyatakan tanah-tanah yang terindikasi telantar menjadi tanah telantar yang kemudian mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain untuk kepentingan dan kebaikan negara. Ketika tanah yang Anda miliki, Anda peroleh, hak atas tanah yang Anda pegang itu tidak dikuasai, maka atau tidak diusahakan sebagaimana mestinya, maka masuk menjadi tanah terindikasi telantar. Dan kemudian bisa ditetapkan menjadi tanah telantar setelah prosedur-prosedurnya memang terpenuhi. Ya, jadi memang hak atas tanah bisa hapus. Bisa karena ditelantarkan, bisa karena dilepaskan, bisa karena diserahkan untuk hak milik, bisa karena dicabut haknya. Nah, salah satu alasan untuk menghapus hak atas tanah adalah penelantaran. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau membahas mengenai aturan yang sedang dibahas cukup ramai, ya, mengenai tanah telantar, penertiban kawasan telantar dan tanah telantar. Dan saya juga mau memberikan pandangan saya terhadap aturan ini, ya, selain memberikan informasi apa sih aturan ini mengenai apa, tentang apa saja yang diatur, dan juga mungkin beberapa pandangan saya, masukan saya, atau sudut pandang saya terhadap aturan ini. Mengenai tanah telantar, di beberapa media sebelumnya kita akan mendengar atau kita melihat judul-judul di dalam koran surat kabar tertentu gitu ya, dengan judul yang mungkin agak mengejutkan gitu ya, atau agak mengerikan bahkan. Misalnya ada judul resmi, tanah telantar bisa dikuasai negara. Lalu Prabowo teken aturan, tambang hingga tanah hak milik telantar bisa disita negara. Lalu, tanah hak milik yang telantar bisa disita negara. Apa motivasi Prabowo? Nah, judul-judul ini memang bisa membuat orang bingung, ya, apalagi kalau tidak memahami sebetulnya apa sih yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sejak tahun 1960. Nah, sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang Pokok Agraria yang memang sudah diundangkan sejak tahun 1960, mengenai tanah telantar itu memang sudah diatur sejak awal. Dalam bagian hak atas tanah hapus. Ya, jadi memang hak atas tanah bisa hapus. Bisa karena ditelantarkan, bisa karena dilepaskan, bisa karena diserahkan untuk hak milik, bisa karena dicabut haknya. Nah, salah satu alasan untuk menghapus hak atas tanah adalah penelantaran. Ketika memang hak atas tanah itu hapus, maka otomatis hak atas tanah tersebut menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, peraturan yang terbit di akhir tahun 2025 ini, yang baru ramai di awal 2026, ini sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Dan sesungguhnya meskipun ramai di tahun 2026, seolah-olah dipertanyakan apa motivasi Prabowo di balik itu, sesungguhnya peraturan ini sudah terbit di tahun 98. Ya, jadi peraturan pelaksanaan pertama awal setelah Undang-Undang Pokok Agraria itu memang cukup panjang, ya, 30 tahunan. Itu terbit di tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Lalu kemudian peraturan pemerintah ini diganti dengan peraturan pemerintah yang sama atau serupa di tahun 2010. Nah, lalu 2010 sampai 2021 akhirnya diganti kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengatur juga sebetulnya kawasan telantar. Jadi istilah kawasan telantar sebetulnya baru lahir di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya kalau kita hanya merujuk ke Undang-Undang Pokok Agraria,
undang-undang tersebut tidak bicara mengenai kawasan telantar, dan kawasan telantar ini lebih kepada perizinan sebetulnya ya. Pihak yang memegang konsesi perizinan berusaha dan dalam suatu area tertentu itulah dianggap sebagai kawasan, dan area itu atau kawasan itu bisa juga ditelantarkan selain dari tanah. Nah, ketika kita bicara tanah, maka kita bicara hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah. Lalu 2021 dan sekarang 2025. Dan inilah yang akan saya bahas dalam sesi hari ini. Di mana peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2025 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Ketika setelah melihat dua peraturan pemerintah ini, karena saya mencoba membandingkan antara yang 2021 dan 2025, apa sih sebetulnya yang membuat pembicaraan ini menjadi heboh gitu ya. Apa sih yang berbeda dari apa yang diatur di 2025 dengan apa yang telah diatur sebelumnya di 2021? Nah, setelah saya melihat, sebetulnya buat saya pribadi, saya melihatnya secara substansi tidak ada yang berbeda. Ya, prinsipnya sama. 2021 juga mengatur kawasan telantar dan tanah telantar. 2025 juga sama, kawasan telantar, tanah telantar. Dari tahap-tahapan kurang lebih sama, ya. Cuman memang yang secara signifikan berbeda itu adalah terhadap jangka waktu. Nah, ini yang akan saya nanti uraikan ya. Jangka waktu memang berbeda secara signifikan antara 2021 dengan yang 2025. Nah, perbedaannya adalah 2025 jauh lebih ketat dibanding 2021. Nah, keketatan jangka waktu itu juga buat saya memperlihatkan bahwa pemerintah ini sangat bersemangat ya, sangat bersemangat dan mau secepat-cepatnya gitu mengimplementasikan peraturan ini dan mengambil alih atau menyatakan tanah-tanah yang terindikasi telantar menjadi tanah telantar yang kemudian mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain untuk kepentingan dan kebaikan negara. Nah, namun di sisi lain memang saya menilai bahwa jangka waktu yang sangat ketat mungkin juga sebetulnya suatu hal yang seperti ya memang prosedur itu mau tidak mau akan diikuti, akan dijalankan hanya agar secepatnya bisa diambil tanahnya gitu. Karena kalau dari sisi pengembang atau dari sisi pemilik tanah sendiri, untuk mengikuti jangka waktu itu seperti suatu hal yang mustahil menurut saya. Karena jangka waktu yang diminta atau yang diatur itu sangat ketat. Itu yang nanti kita akan lihat. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan antara kawasan telantar dan tanah telantar? Karena peraturan ini mengatur keduanya, saya coba juga menjabarkan keduanya ya dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, kawasan telantar ya, PP 2025 menegaskan bahwa setiap pemegang izin konsesi perizinan berusaha wajib mengusahakan mempergunakan dan atau memanfaatkan izin konsesi perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Nah, inilah kawasan ya, bahwa kalau Anda sudah mempunyai kawasan dari perizinan berusaha yang Anda peroleh, maka Anda jangan menelantarkan kawasan ini. Nah, kalau ketika kawasan sudah mulai ditelantarkan, maka dia masuk dalam kawasan terindikasi telantar dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan telantar setelah mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Sedangkan pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Nah, ini dari sisi tanah ya. Ketika tanah yang Anda miliki, Anda peroleh, hak atas tanah yang Anda pegang itu tidak dikuasai, maka atau tidak diusahakan sebagaimana mestinya, maka masuk menjadi tanah terindikasi telantar. Dan kemudian bisa ditetapkan menjadi tanah telantar setelah prosedur-prosedurnya memang terpenuhi. Dan juga PP mengatur mengenai fungsi sosial tanah. Menegaskan kembali sesungguhnya karena fungsi sosial tanah itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria kita. Dan itu adalah karakteristik dari hukum pertanahan di Indonesia sebetulnya. Adanya fungsi sosial tanah. Fungsi sosial tanah ditegaskan dalam undang-undang dan di PP menjelaskan bahwa fungsi sosial adalah setiap pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah harus menggunakan tanah, memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah kerusakan, dan memberi akses bagi bidang tanah tertutup, serta bermanfaat bagi pihak lain.
Nah, secara sederhana atau secara singkat, prinsipnya adalah jangan ditelantarkan gitu ya. Jadi penelantaran tanah itu berarti juga bisa dikatakan melanggar fungsi sosial tanah. Karena kalau tidak ditelantarkan, tanah itu dimanfaatkan, diusahakan, maka itu akan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Sedangkan kalau ditelantarkan tidak digunakan, padahal itu dimiliki oleh pihak tertentu, maka dilihat itu melanggar fungsi sosial. Karena tidak bermanfaat bagi pihak lain. Nah, dalam perspektif peraturan ini sebetulnya kan kalau kita melihat pemerintah juga mempunyai program seperti untuk ketahanan pangan, di mana tanah-tanah ini salah satunya juga mau dipakai untuk lahan pertanian bagi tanah-tanah yang memang tidak digunakan karena ditelantarkan. Nah, jadi peraturan ini mengatur jika secara sengaja tidak diusahakan. Ya, jadi intinya Anda harus mengusahakan. Nah, tapi kalau Anda secara sengaja tidak mengusahakan, maka itulah masuk ke dalam terindikasi telantar dan kemudian mulai dievaluasi dan kemudian mulai diperingatkan ya untuk dibenahi sampai ditetapkan sebagai kawasan atau tanah terlantar jika memang peringatan-peringatan itu tidak digubris. Nah, apa saja sih yang masuk menjadi objek penertiban kawasan? Objek penertiban kawasan meliputi kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan skala besar atau terpadu, atau kawasan lain terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Jadi dengan kata lain ini cakupan kawasannya sangat luas gitu ya. Memang ditulis ada 5 poin di sini kawasan, tapi ada kawasan lain juga yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Jadi bisa sangat luas cakupan objek penertiban kawasan telantar. Sedangkan objek penertiban tanah telantar meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Nah, bedanya adalah kalau dasar penguasaan atas tanah adalah yang belum menjadi hak atas tanah ya, atau belum berbentuk hak atas tanah. Tapi ada dasar, apakah itu dari dokumen-dokumen kepemilikan lain, dokumen peralihan hak, atau surat-surat tertentu yang kemudian memberikan seseorang atau pihak hak untuk mengusahakan tanah tertentu meskipun belum menjadi suatu hak atas tanah. Nah, yang penting juga untuk dibahas adalah mengenai hak milik. Karena memang menjadi ketakutan buat masyarakat ya. Kenapa kok hak milik kok bisa masuk ini di dalam objek penertiban tanah telantar? Sebetulnya sumber utamanya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Karena Undang-Undang Pokok Agraria memang mengatur hak milik hapus. Salah satunya karena ditelantarkan. Jadi sebetulnya tidak ada yang baru sebetulnya ketika peraturan pemerintah 2025 ini mengatur norma hukum mengenai penelantaran tanah hak milik. Nah, tapi kalau kita melihat norma hukum antara PP 2021 dengan PP 2025, cara menuliskan norma hukum di 2025 sebetulnya saya menilainya lebih baik ya. Karena ditulis dengan kata-kata yang bersifat negatif ya. Tidak dapat gitu. Jadi di sini disebutkan hak milik tidak dapat masuk atau sebagai tanah telantar kecuali jika. Nah, jadi ada suatu kualifikasi di situ. Nah, tidak dapat menjadi objek penerbitan tanah telantar kecuali jika dengan sengaja tidak dimanfaatkan sehingga dikuasai oleh masyarakat menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak atau fungsi sosial atas tanah tidak terpenuhi. Jadi tentunya ketika kita membaca rumusan norma hukum ini kan menjadi suatu hal ya, meskipun masuk tanah hak milik dan sebagai objek penertiban tanah telantar, tapi ketika kualifikasi yang seperti tadi dikuasai oleh masyarakat menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain terus-menerus selama 20 tahun, fungsi sosial tidak terpenuhi, ini otomatis kan menjadi sangat berat ya, menjadi sangat sulit bagi hak milik untuk ditetapkan sebagai tanah telantar. Nah, tentunya memang ini norma hukum seperti ini memang berangkat dari kenyataan ya, bahwa ada pihak-pihak yang merasa mempunyai tanah di area tertentu dengan luas tertentu, tapi ternyata secara faktual tanah itu sudah dikuasai oleh pihak lain secara beramai-ramai sehingga sampai timbul suatu perkampungan gitu.
Nah, hal seperti itu, jika Anda mempunyai hak pilih dan Anda menelantarkan seperti itu bertahun-tahun, itu bisa menjadi objek penertiban tanah telantar dan kemudian ditetapkan sebagai tanah telantar. Nah, dengan sengaja, apa yang dimaksud dengan sengaja? Karena tadi kan dikatakan dengan sengaja tidak mengusahakan. Sedangkan kewajiban pemegang kawasan dan pemegang hak atas tanah adalah mengusahakan, gitu, sesuai dengan fungsi sosial tanah tadi. Nah, dengan sengaja berarti pemegang izin tersebut tidak secara nyata, de facto, mengusahakan suatu kawasan berdasarkan izin yang telah diperoleh dan rencana pengusahaannya. Nah, jadi dengan sengaja artinya secara nyata memang kamu tidak mengusahakan, gitu. Nah, namun unsur sengaja ini ada pengecualiannya. Tidak terpenuhi jika pertama, kawasan tersebut menjadi objek perkara di pengadilan. Ya, tentunya ketika ini menjadi objek perkara dan ditetapkan misalnya oleh pengadilan sebagai status quo, ya tentunya tidak bisa diusahakan. Yang kedua, tidak dapat diusahakan karena ada perbedaan rencana tata ruang. Bisa terjadi, walaupun mungkin kemungkinannya kecil. Kondisi fisik tidak memungkinkan. Kawasan tersebut belum dibebaskan dan terdapat kendala teknis. Nah, memang tidak begitu dijelaskan apa kendala teknisnya. Tapi ini adalah salah satu yang mengecualikan unsur sengaja. Yang ketiga, kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan konservasi. Dan keempat, adanya keadaan kahar atau force majeure. Nah, penjelasan serupa mengenai pengecualian unsur sengaja ini juga berlaku untuk tanah, ya. Jadi ini tadi untuk kawasan, tetapi untuk tanah pun kurang lebih serupa. Selain itu, ketentuan mengenai tanah juga mengatur tentang apa yang dimaksud tidak dipelihara. Ya, jadi memang bukan, kalau soal tanah tidak hanya diatur bahwa sengaja tidak diusahakan, ya, tapi juga tidak dipelihara tanahnya. Di sini disebutkan bahwa tidak dipelihara itu artinya tidak dilaksanakannya fungsi sosial. Misalnya, pertama, tidak ada kepedulian atas pengelolaan dan pemeliharaan tanah sehingga terbengkalai. Yang kedua, tanah dibiarkan dikuasai oleh pihak lain. Yang ketiga, tidak ada kepedulian atas tanah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan atau bencana. Dan yang keempat, menggunakan tanah semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi memang peraturan ini, penelantaran itu bukan hanya mengatur bahwa Anda seharusnya memanfaatkan tanah, ya, lalu Anda sengaja tidak memanfaatkan, ya, tapi juga mungkin Anda memang tidak memanfaatkan, tapi juga Anda membiarkan itu lokasi gitu, tanah tidak dipelihara. Itu pun bisa menjadi bagian untuk menentukan bahwa Anda tuh menelantarkan tanah atau tidak. Nah, namun saya juga menilai meski makna sengaja telah diuraikan di dalam penjelasan, bagaimanapun kan tetap pasti ada unsur subjektivitas. Karena siapa yang menilai? Yang menilai dalam konteks ini adalah menteri. Nah, sebelumnya di PP 2021 adalah Kepala Kantor Pertanahan. Ya, jadi sesuai kewenangannya. Kepala Kantor Pertanahan di tingkat kota, di tingkat kabupaten, lalu di tingkat provinsi, lalu juga di tingkat nasional adalah Kepala BPN, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah, melalui peraturan 2025 kewenangan ini ditarik kepada menteri. Mungkin saya menduga karena memang pelaksanaan di tingkat kabupaten kota mungkin tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kemudian ditarik semua kewenangannya ke menteri. Nah, untuk menghindari subjektivitas, ya misalnya ada suatu kawasan besar, karena tadi misalnya salah satu objek yang masuk dalam tanah telantar adalah kawasan perumahan, misalnya skala besar. Sedangkan kawasan perumahan kan ada master plan-nya, ada tahap-tahapannya untuk pembangunan. Tidak mungkin kan semuanya dibangun dalam sekejap. Dan itu pasti dihubungkan dengan suatu rencana kerja. Ada rencana kerja. Tahun ini apa yang terjadi, tahun depan apa yang terjadi, 2 tahun lagi apa yang terjadi, 3 tahun lagi apa yang terjadi, 5 tahun lagi apa yang terjadi. Itu semua kan perlu direncanakan. Dan bagaimana kalau memang tanah tersebut belum dimanfaatkan karena memang memang rencana kerjanya belum sampai ke sana. Bagaimana kantor pertanahan atau menteri dalam konteks ini bisa menilai bahwa tanah ini ditelantarkan atau tidak ditelantarkan karena secara sengaja tadi, secara de facto memang tidak dimanfaatkan. Ini yang saya melihat bahwa jangan sampai unsur subjektivitas ini kemudian mempengaruhi berbagai penilaian yang tidak perlu.
Dan untuk memitigasi unsur subjektivitas bisa dengan ukuran-ukuran tadi. Adanya rencana induk, adanya rencana kerja yang kemudian dihubungkan dalam perizinan berusaha. Bisa juga diatur di dalam perizinan bahwa dalam waktu tertentu maka pengembangan setidaknya sudah harus mencapai sekian persen dari area yang memang diberikan untuk pengembangan area tertentu. Dengan demikian maka ukuran-ukurannya menjadi lebih jelas dan subjektivitas dihindari sehingga lebih fair, lebih adil bagi para pengembang, pemegang hak atas tanah dibandingkan kalau unsur-unsur penilaian ini tidak menggunakan ukuran-ukuran yang objektif. Lalu bagaimana dengan langkah-langkahnya atau prosedur hukumnya? Nah, untuk kawasan telantar dan juga tanah telantar, sebetulnya prosesnya sama ya. Itu akan mulai dengan inventarisasi, lalu kemudian masuk ke dalam evaluasi, lalu masuk dalam peringatan ya 1, 2, 3 ketika memang tidak dijalankan dengan benar. Namun sebelum ke situ, saya juga mau bicara mengenai perbedaan norma hukum antara PP 2021 dengan PP 2025 khususnya mengenai kawasan ya. Inventarisasi dilakukan sejak berlakunya PP 2025 untuk izin yang telah terbit sebelum PP 2025 berlaku, paling cepat 2 tahun jika izin tersebut terbit setelah PP 2025 atau sejak berakhirnya izin tersebut. Ya. Sedangkan PP 2021 mengatur bahwa inventarisasi dilaksanakan 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya izin. Jadi ada perbedaan norma hukum nih. Yang satu mengatakan paling cepat 2 tahun, yang satu 2 tahun sejak diterbitkannya izin. Nah tentunya ketika kita mengatakan paling cepat 2 tahun, itu kan artinya mau mengatakan bahwa tidak bisa kurang dari 2 tahun kan artinya. Jadi pemerintah tidak bisa mulai memasukkannya sebagai kawasan telantar atau kawasan terindikasi telantar sebelum 2 tahun. Jadi paling cepat 2 tahun. Tapi dengan kata-kata paling cepat 2 tahun, bukankah itu mengartikan bahwa bisa juga di tahun ketiga, bisa juga di tahun keempat, bisa juga di tahun kelima gitu. Jadi apa yang menjadi ukuran tidak begitu jelas. Ya, sedangkan sebelumnya 2 tahun sejak diterbitkannya izin menurut saya lebih jelas. Sehingga ini kembali lagi kekhawatirannya adalah ketika penggantian norma hukum ini terjadi, yang menilai bahwa saya akan memulai yang ini dan bukan yang ini, itu ya tentunya adalah pejabatnya kan. Dan bagaimana dia menilai ya mungkin itu ada subjektivitas lagi. Dan disitulah ada risiko tebang pilih gitu ya. Dan mungkin ada juga pihak-pihak yang meminta agar justru ditunda. Jangan dong urus inventarisasi punya saya. Kan tidak harus paling cepat 2 tahun toh. Jadi Anda bisa lakukan tahun ketiga, tahun keempat, dan lain-lain. Ini justru malah bisa berbahaya menurut saya. Nah, sekarang saya juga sudah membuat tabel perbandingan antara jangka waktu yang diatur di PP 2021 dengan PP 2025. Nah, tabel perbandingan ini ada di artikel yang telah saya tulis, yang teman-teman juga bisa membaca, melihatnya dalam deskripsi link di video ini ya. Nah, saya akan bandingkan gitu ya inventarisasi kawasan terindikasi telantar di PP 2021 dengan yang di 2025. Untuk waktu evaluasi kawasan telantar itu 180 hari untuk yang tahun 2021. Sedangkan untuk 2025 dipendekkan menjadi 60 hari. Ya, jadi 50% kan dipersingkat. Lalu untuk peringatan mengenai kawasan telantar, surat peringatan pertama itu memberikan waktu 180 hari untuk melaksanakan kewajiban untuk mulai mengusahakan. Ya. Sedangkan di 2025 itu hanya 30 hari, surat peringatan pertama. Jika tidak digubris, maka akan muncul surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua di 2021 berjangka waktu 90 hari. Sedangkan di 2025 30 hari. Jadi flat. Di 2025 30 hari, 30 hari, 30 hari. Surat peringatan ketiga di 2021 itu 45 hari. Sedangkan di 2025 30 hari. Jadi kita bisa melihat ya bahwa memang pemerintah memperketat jangka waktu secara sangat tajam.
Dari 180 hari, 90 hari, 45 hari, menjadi 30 hari, 30 hari, 30 hari. Ya, untuk mengusahakan kawasan dan tanah telantar 30 hari, 30 hari, 30 hari aja saya sudah menilainya itu sangat sulit sih kalau saya menilai ya, karena dia bertahap. Jika dalam 30 hari tidak dilakukan, maka diberikan waktu 30 hari lagi. Jika 60 hari tidak dilakukan, maka diberikan waktu 30 hari. Setelah jangka waktu surat peringatan ketiga berakhir, maka akan masuk dalam penetapan kawasan telantar. Yang berarti itu pencabutan izin salah satunya. Nah, bagaimana dengan penetapan tanah telantar? Inventarisasi tanah terindikasi telantar itu paling cepat 2 tahun di 2021. Norma hukumnya paling cepat 2 tahun, di 2025 masih sama, paling cepat 2 tahun. Untuk evaluasi tanah telantar, 180 hari di 2021. Sedangkan di 2025, 12 hari. Gitu. Kalau kita lihat tadi, untuk kawasan telantar kan 60 hari. Untuk 2025 dan untuk tanah telantar, 12 hari. Gitu. Jadi kurang dari 2 minggu bahkan. Jadi sangat cepat untuk mengevaluasi tanah telantar. Bagaimana dengan surat peringatan? Surat peringatan pertama untuk 2021 itu 90 hari. Surat peringatan pertama untuk 2025 itu 14 hari. Jadi pemotongannya sangat dahsyat ya. 90 hari itu 3 bulan ya. Lalu ini cuma 2 minggu gitu ya. Nah, lalu surat peringatan 2 untuk 2021 45 hari, surat peringatan 2 untuk 2025 14 hari. Jadi 95, 45, 30 untuk 2021. Untuk 2025 itu 14 hari, 14 hari, 14 hari gitu ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan dalam 14 hari ketika memang tanah itu sudah terindikasi telantar, lalu mulai disurati surat peringatan pertama, dan waktunya hanya 14 hari, saya tidak bisa bayangkan itu apa yang bisa dilakukan dalam 14 hari berkaitan sama tanah telantar coba. Apalagi kalau ini tanah yang diindikasikan telantar itu adalah tanah yang sangat luas gitu ya. Karena untuk mengusahakan aja kan kita butuh proses, pengembang butuh proses, pemilik tanah butuh proses untuk tunjuk kontraktor A, kontraktor B, supplier A, supplier B, itu semua kan pasti butuh waktu. Belum sampai dia bergerak di lapangan gitu. Dan itu pun juga dengan bergerak di lapangan itu pun juga nggak berarti sebetulnya telah terjadi pengusahaan tanah kan. Karena areanya yang diusahakan juga akan dilihat dan dinilai berapa persen yang diusahakan. Jadi tentunya ini sangat ketat dan seperti hampir tidak masuk akal diikuti kalau saya nilai. Lalu kemudian usulan penetapan tanah telantar di 2021 itu 30 hari, di 2025 itu hanya 6 hari gitu. Paling lama 6 hari. Jadi bisa mungkin dalam 3 hari itu kemudian langsung diusulkan. Dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tanah telantar ada kewajiban pengosongan tanah. Nah, kewajiban pengosongan tanah adalah 30 hari. Ini masih sama antara 2021 dan di 2025. Nah, penetapan kawasan telantar itu memuat pencabutan izin dan atau penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara. Sedangkan penetapan tanah telantar memuat hapusnya hak atas tanah. Ya. Lalu putusnya hubungan hukum dan penegasan sebagai tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Baik kawasan atau tanah telantar dapat ditetapkan sebagai aset bank tanah. Nah, ini bank tanah kan memang badan hukum yang disiapkan oleh negara untuk mengelola tanah. Nah, jadi bisa jadi memang tanah-tanah yang diperoleh, yang dikuasai negara, hasil dari tanah telantar ini kemudian diberikan kepada bank tanah untuk dikelola lebih lanjut. Peraturan pemerintah mengatur bahwa kawasan telantar dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Sedangkan tanah telantar dapat ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara untuk keperluan antara lain pertama reforma agraria, yang kedua proyek strategis nasional, ketiga bank tanah yang tadi, yang keempat cadangan negara lain, dan kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh menteri. Jadi kalau saya melihat apa yang diatur di PP 2025 secara esensial itu sudah diatur semua di PP 2021 ya. Hampir tidak ada yang betul-betul baru sebetulnya. Ada yang baru yang saya merasa tidak perlu saya sampaikan di sini karena tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Nah, tapi yang jelas jangka waktu sangat berbeda. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan antara 2021 dan 2025. 2025 jauh lebih ketat, jauh lebih cepat, dan seperti mustahil, hampir mustahil, atau sangat-sangat berat bagi si pemilik hak atas tanah untuk
mengupayakan dan mengikuti pengusahaan tanah itu dari jangka waktu yang ada. Tadi juga kita sudah bicara mengenai istilah ya, mengenai penetapan kawasan telantar, ada istilah paling cepat, ada juga 2 tahun sejak izin terbit. Itu pun juga bisa menjadi problematika sendiri. Dan kemudian unsur subjektivitas ya, yang disebut diusahakan secara nyata atau de facto itu bagaimana menilainya. Terutama kalau kita membicarakan mengenai kawasan dengan hamparan yang sangat luas, yang tentunya akan dihubungkan dengan rencana kerja, business plan, dan juga rencana induk, master plan dari si pemegang hak itu sendiri. Nah, tentunya ini semua adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menilai secara objektif apa yang bisa masuk sebagai pelanggaran kawasan terindikasi telantar dan pelanggaran tanah terindikasi telantar yang kemudian di follow up lebih lanjut berdasarkan prosedur yang ada sampai ditetapkan sebagai kawasan telantar atau tanah telantar. Terima kasih.